Pilgub Sumut 2024 kian memanas pasca Bobi Nasution masuk sebagai kader Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, PD Perjuangan menyebut nama Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok juga mencuat bersama dengan nama Jarod Saiful Hidayat untuk maju dalam Pilkada Sumut pada tahun ini. Lalu siapa berpeluang menang di Sumatera Utara? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bergabung bersama kami 3 orang narasumber. Ada Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Sugiat Santoso, kemudian adalah politisi PD Perjuangan Ciko Hakim, dan analis politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Ciko, Bang Indra, dan Bang Sugiat. Apa kabar? Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN dimanapun berada. Baik, langsung saja kalau begitu saya ke Bang Sugiat terlebih dahulu. Jadi dengan Bobi sudah menjadi kader dari Partai Gerindra, ini artinya fix sudah satu nama, atau bagaimana pertimbangan untuk nama-nama lain yang kemarin sudah mendaftar ke partai Anda? Jadi begini, beberapa waktu yang lalu DPP Partai Gerindra mengundang pimpinan Gerindra Provinsi se-Indonesia untuk melakukan rakornas terkait pematangan Pilkada serentak 2024. Jadi berdasarkan instruksi dari pimpinan pusat kami bahwa pada Pilkada serentak di 2024 baik provinsi maupun Pilkada kabupaten kota, bahwa Gerindra akan memprioritaskan kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Nah, dalam konteks Pilgub Sumut 2024 kemarin Muhammad Bobi Apik Nasution telah resmi menjadi kader, dan ternyata berdasarkan data yang kami dapat dari tim penjaringan, kader yang satu-satunya mencalon sebagai calon gubernur Sumatera adalah Muhammad Bobi Apik Nasution. Walaupun secara formal kita tunggu tetap keputusan dari DPP, tapi sinyalnya sudah menguat ke Muhammad Bobi Apik Nasution untuk konteks Pilgub Sumut 2024. Lampunya hijau sekali begitu ya, karena sudah kader dan menjadi prioritas ya artinya, Bang Sugiat? Ya, siap. Nah ini bagaimana juga dengan komunikasi dengan Golkar begitu? Karena kemudian yang mengajukan nama dari DPP untuk Pilgub Sumut, nama Bobi Nasution itu juga adalah Golkar. Tapi di sisi lain ada surat rekomendasi yang lain kepada nama Bang Ijek begitu, yang juga mendaftar ke partai Anda. Akankah itu kemudian menjadi jembatan komunikasi kepada Golkar dengan Gerindra di Sumut? Ya pasti terkait dengan komunikasi dengan koalisi partai lain, Gerindra pasti akan melakukan itu baik tingkat lokal Provinsi Sumatera maupun tingkat pusat. Karena memang Gerindra di Pileg 2024 untuk DPRD Sumut hanya mendapatkan 13 kursi. Tidak cukup satu perahu untuk mengantarkan kader terbaik kami misalnya untuk maju pada Pilgub Sumut. Tapi kalau kemudian tetap bahwa yang Bang Sugiat, yang menjadi jadi kalau misalkan berdasarkan kursi, kalau Gerindra 13, Golkar kan 22, artinya Golkar lebih besar. Nah itu posisinya akan seperti apa nanti? Apakah mungkin Gerindra yang ada di calon gubernurnya begitu? Tetap, misalnya ketika Rakornas kemarin kita juga sudah diinstruksikan bahwa koalisi partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju plus Nasdem dan PKB yang sudah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, pasti kami akan komunikasikan seluruh partai bakal Pilkada serentak di 2024. Baik. Sepertinya kami mengalami gangguan sambungan kepada Bang Sugiat. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu kalau begitu, sembari kita membenarkan sambungan. Regulasinya, undang-undangnya itu berada di tingkat pusat. Baik. Jadi menunggu ya. Saya ke Bang Ciko kalau begitu. Jadi Bang Ciko, dengan kondisi seperti ini, kalau kemudian tadi komunikasinya akan dicoba kepada Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres kemarin dari Gerindra, PDIP kenapa lama sekali Bang? Namanya kan banyak, ada Pak Ahok, Pak Jarod begitu. Kapan akan diumumkan? Banyak sekali namanya kalau untuk PDI Perjuangan, selain Pak Ahok dan Pak Jarod, itu kan kalau kita mau jujur, kalau tokoh-tokoh dari Sumatera Utara dengan kaliber nasional, itu paling banyak di PDI Perjuangan. Ya, kita bisa sebut tokoh-tokoh nasional yang seperti Bang Adian Napitupulu misalnya, ya kan, ada juga Bang Deddy Sitorus, ada Bang Masinton. Ini bicara tokoh-tokoh Sumut ya, Yasona Lauli dan lain-lain. Jadi tapi memang dua nama yang cukup santer disebut-sebut di internal kami maupun juga oleh media, tentu Pak Ahok dan Pak Jarod. Pak Jarod juga mempunyai pengalaman pernah maju di situ, ya. Dan juga ada tokoh muda rising star namanya Bane Manalu, baru saja terpilih jadi anggota DPR RI. Oke. Jadi kami fokus
apa dengan kader-kader kami fokus dalam menyaring dari internal karena kami meyakini rasanya kami pantas untuk mencalonkan calon gubernur dan kami tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di dinamika di luar partai kami pada saat ini. Itu yang menjadi fokus kami adalah menjaring apa yang menjadi calon-calon kami. Bang Ciko, tapi dengan kursi DPRD PDIP 21 artinya bisa mencalonkan sendiri, ini masih membuka nggak komunikasi dengan partai lain, terutama Golkar begitu, yang kemudian ada nama Bang Ijek Musyarajeksa di situ? Kami terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain. Di seluruh Indonesia sesungguhnya kami mungkin adalah partai yang terbanyak bisa mencalonkan sendiri. Di tingkat provinsi itu ada 12 provinsi yang bisa mencalonkan sendiri. Tingkat kabupaten kota kami ada 137 kabupaten kota yang kami bisa mencalonkan sendiri. Tetapi idealnya memang untuk maju dalam pilkada, apalagi juga menjaga harmoni antar masyarakat, ya kan, dan lain-lain, tentunya lebih baik kalau kita berkoalisi dengan partai. Kami sangat terbuka, asalkan memang ideologinya sama, visi misinya sama, ya kan. Ideologi yang utama kan ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil. Yang saya rasa mayoritas dari para calon tentu berpikir hal itu. Tapi targetnya masih calon gubernur begitu ya? Membuka opsi untuk calon wakil artinya? Misalkan dengan Golkar nantinya yang juga angkanya 22 kursi? Sampai hari ini untuk Sumatera Utara memang kita berusaha untuk prioritaskan. Oke, baik. Saya ke Bang Indra Fauzan kalau begitu. Saya minta analisanya, Bang Indra. Jadi kalau untuk konstelasi Sumatera Utara mana yang lebih mungkin? Apakah kemudian dengan linier angka-angka bangku DPRD yang sudah ada sekarang ini cukup menjadi modal, atau ketokohan tadi paling tidak 3 nama ini sudah bisa menjual begitu pada pilgub nanti? Ya, kalau dilihat dari komposisi sampai sekarang ini ya, Muhammad Bobi Afif Nasution, kemudian Pak Edi Rahmayadi, kemudian juga Pak Musyarajeksa, maka kita bisa melihat ya suka tidak suka atau pun mau tidak mau kita bisa melihat bahwa Bobi Nasution lagi sedang menjadi spotlight lah ya, menjadi sorotan ya, karena beliau kan sekarang juga menjabat sebagai wali kota. Ditambah lagi ya mungkin fenomenanya adalah beliau adalah menantunya presiden. Nah, apabila kita melihat kekuatan-kekuatan ini, maka kita bisa melihat bahwa Golkar bisa mengusung partai sendiri, mengusung sendiri, dan begitu juga dengan PDI Perjuangan. Nah, saya melihat bahwa sangat kecil kemungkinan, bukan kecil ya, sangat kecil ya, kita melihat bahwa Golkar ataupun PDI Perjuangan akan mengusung kandidat sendiri. Mau tidak mau ini akan harus berkoalisi. Walaupun bisa mengusung sendiri, karena banyak partai-partai yang lain juga akan memberikan rekomendasi, karena partai-partainya tersebar agak merata gitu ya. Sehingga kekuatan-kekuatan politiknya akan dimanfaatkan dengan sangat baik. Bang Indra, mana yang lebih mungkin berkoalisi? Artinya kemudian apakah Golkar bisa bersama dengan Gerindra atau bersama dengan PDIP kalau melihat konstelasi dan ketokohan hari ini? Kalau melihat konstelasi ke politik hari ini, kalau saya melihatnya pribadi itu Golkar akan lebih mencair ke Gerindra ya, dengan apalagi di koalisi Indonesia Maju yang lalu mereka bersama mengusung calon presiden yang sama, sehingga kemungkinannya akan berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya, tapi apabila misalnya Golkar akan berkomitmen ingin mencalonkan Musyarajeksa, saya rasa agak tricky ya. Agak tricky kenapa? Karena komunikasi di tingkat level elit pusat dengan grassroots, saya rasa seperti itu. Jadi, tapi kalau kemudian agak tricky itu lebih memungkinkan yang mana? Nama Ijek itu artinya bisa di cagupnya atau cawagupnya? Kan posisinya sama sekarang ini. Posisinya Golkar bisa mengusung sendiri, PDIP bisa mengusung sendiri. Tapi apabila Golkar akan bermain sendiri, saya rasa sangat riskan sekali, akan merubah konstelasi. Tentunya ada komunikasi yang lebih intens. Bagi saya lebih memungkinkan Ijek menjadi calon gubernur ya daripada wakil gubernur, karena dia juga dia memenangkan Golkar di Sumatera Utara. Kemudian dia juga tentunya beliau sudah bersusah payah untuk memenangkan Golkar di Sumut,
punya nilai lebih. Oke. Apalagi juga beliau sebagai anggota DPR RI kan, jadi dia mungkin merasa punya apa namanya suara, punya basis suara di Sumatera Utara. Oke, baik. Saya konfirmasi ke Bang Sugiat kalau begitu. Jadi artinya kalau dengan modal ini, bagaimana kepercayaan atau optimisme mengusung nama Bobi sebagai calon gubernur dari partai Anda yang kemudian 13 kursi untuk DPRD Sumut, Bang Sugiat? Ya, kami optimis sekali bahwa kader terbaik kami akan bisa maju pada Pilgub 2000. Apalagi kan semangat kemenangan Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024 kemarin, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pimpinan pusat kami juga akan diteruskan di Pilkada serentak ini. Dalam kerangka memastikan kepala daerah yang terpilih di Pilkada serentak itu juga satu frekuensi untuk melaksanakan visi misi pemerintahan Prabowo Gibran. Saya yakin dan percaya komunikasi antar pimpinan Koalisi Indonesia Maju plus PKB dan Nasdem di pusat itu sangat cair dan pasti akan memberikan keputusan yang terbaik yang akan kami laksanakan di tingkat bawah nanti. Oke, jadi siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, tetap kami serahkan ke pimpinan kami di pusat nanti. Jadi kalau kemudian nanti sudah ada keputusan dari DPP, artinya teman-teman DPD akan semuanya mengikuti ya? Artinya semua partai juga akan mengikuti meski sudah ada yang berjasa memenangkan pileg kemarin? Ya memang dalam regulasinya, rekomendasi pilkada itu diputuskan oleh pimpinan pusat partai masing-masing. Jadi tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu hanya menyaring secara administrasi dan mengajukan ke tingkat pusat. Pastilah pimpinan pusat seluruh partai, bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, juga partai yang lain, pasti akan memikirkan yang terbaik partainya untuk diusung pada pilkada serentak nanti. Tapi tetap bahwa kalau berdasarkan Baik, saya akan ke Bang Ciko terlebih dahulu sembari kita menunggu Bang Sugiat. Jadi Bang Ciko, kalau kemudian ini semangat Pilpres masih akan dibawa, koalisi-koalisi yang 14 Februari kemarin masih akan dibawa, ini mengkhawatirkan tidak untuk PDP? Siapa yang kemudian akan digandeng oleh PDP begitu Bang Ciko? Bagi kami itu memang bukan hal yang aneh bila ada semangat seperti itu. Kan memang idealnya kita maunya semua juga bila ada koalisi besar di tingkat nasional lalu turun ke tingkat daerah di pilkada serentak di 545 pilkada serentak ini. Tetapi kan ini bukan hal yang mudah. Kita harus sadar ya kan ada faktor-faktor psikologis, sosiologis dan faktor-faktor di mana calon-calon kepala daerah kita tidak bicara hanya Sumut ya, kita bicara di daerah-daerah lain. Tentunya akan berpikir gitu kan, ada keunikan, ada kearifan lokal di setiap daerah ya kan. Ada perasaan-perasaan, oh kalau mau menang harusnya kami berkoalisi dengan partai A atau partai B atau partai C yang mungkin tidak bersama di Koalisi Indonesia Maju. Dan ini akan sangat memerlukan effort yang besar dari tingkat nasional di Koalisi Indonesia Maju dan harus berhitung effort ini tentunya berbanding lurus dengan logistik yang cukup besar gitu. Kalau memang harus dipaksakan seperti itu dan ini kan harus dihitung-hitung kembali gitu. Effortnya ini worth it nggak? Untuk memang berusaha begitu keras untuk betul-betul menurunkan soliditas dari atas ke bawah. Tapi nggak apa-apa juga, itu sama sekali tidak mengkhawatirkan kami. Tadi seperti sudah saya sebutkan, kami beruntung bahwa dalam 3 kali pemilihan legislatif kami hat-trick, kita cukup banyak tadi, ada 70 incumbent di seluruh Indonesia, ada 137 kabupaten kota kita bisa mencalonkan sendiri, ada 12 provinsi kita bisa mencalonkan sendiri. Nah, kita tinggal menambah koalisi-koalisi dengan partai-partai lain. Saya rasa apa yang diupayakan Koalisi Indonesia Maju ya itu sah-sah saja, tetapi saya rasanya akan sulit terwujud ya di 545. Jadi optimisme itu masih ada begitu ya di PDP. Saya akan tanyakan ke Bang Indra kalau begitu. Jadi artinya mana yang lebih mungkin? 2 poros head to head antara PDP dan juga Gerindra nanti siapapun calonnya, atau kemudian akan menjadi 3 poros sesuai dengan Pilpres? Tapi jangan langsung dijawab. Bang Indra dan juga para narasumber lainnya, kita akan jeda senak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih akan membahas soal
Pilgub Sumatera Utara. Dan saya akan kembali kepada Bang Indra Fauzan, analis politik dari Universitas Sumatera Utara. Jadi Bang Indra, kalau kemudian kondisi hari ini itu mana yang lebih mungkin? Dua poros tadi, artinya koalisi Gerindra dengan PDIP, atau kemudian Golkar akan menjadi poros tersendiri begitu? Kalau melihat komposisi sekarang ya, mungkin untuk sementara 3 nama ini yang mencuat ya, Bobi Afin Nasution, kemudian Edi Rahmayadi, dan juga Musara Jeksa. Tapi apabila kita melihat dalam konteks pemilu, kita akan melihat bahwa kalau saya pribadi ingin melihat bahwa akan terjadi 2 poros saja ya, antara head to head antara Bobi Afin Nasution dengan Edi Rahmayadi. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena memang saat ini mau tidak mau, itu saya sudah bilang tadi, suka tidak suka Bobi sedang menjadi sorotan. Dan baru terakhir kan kita punya informasi bahwa beliau sudah mengutus beberapa perwakilannya untuk mendatangi beberapa partai. Terakhir kalau tidak salah tadi kita baca berita ke PKS juga sudah melakukan komunikasi. Saya rasa ini untuk Bobi mungkin ada strategi ya, untuk melakukan 2 poros. Nah, satu lagi tentunya Edi Rahmayadi. Nah, kemungkinan besar karena Edi Rahmayadi sudah ke PDIP, ke beberapa partai juga, dan saya rasa secara survei, kalau apabila disurvei, nama Edi Rahmayadi mungkin akan lebih di atas Musara Jeksa. Nah, ini kemungkinannya seperti itu. Apalagi sebenarnya tadi apabila mendengar dalam konteks pemilu Pilpres, maka koalisi Indonesia Maju tentu akan berkomunikasi di level elit ya. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa kepentingan elit itu terkadang tidak sebanding lurus dengan kepentingan di tingkat daerah atau lokal ya, karena kepentingannya juga berbeda. Sehingga Ijek Muhammad Musara Jeksa kemungkinan ya berat lah untuk maju lewat Golkar. Tentu Nah, ada semacam apa namanya komunikasi elit yang sudah ada sinyal-sinyal juga beberapa waktu lalu ketika misalnya dari beberapa pengurus pusat Partai Golkar menyatakan bahwa itu adalah keputusan pusat gitu. Bang Kemudian Indra, juga tapi tadi kalau bicara kesulitan dari nasional kita tarik kepada daerah provinsi tingkat 1 begitu ya, seberapa itu bisa ya, linear begitu kesulitan? Apakah tidak khawatir itu akan juga ada resistensi ketika pilihannya berbeda dengan teman-teman di daerah? tentu ada resisten ya, karena kan loyalis dari Pak Musara Jeksa tentunya akan melakukan upaya-upaya komunikasi juga ke tingkat pusat. Tapi ini saya bilang bahwa komunikasi dan kepentingan-kepentingan di tingkat elit ini kan kadang-kadang tidak linear dengan keinginan di level bawah. Walaupun mungkin beberapa kita juga tahu ya, budaya di partai kita ini adalah bahwa pimpinan pusat yang akan menentukan arah siapa kandidat-kandidat yang akan mereka tunjuk, sehingga ini akan muncul menjadi Muhammad Bobi Afin Nasution. Dan tentunya untuk nama-nama yang ini tentu akan bisa berubah ya. Apabila ditanya poros saat ini, walaupun ada 3 nama, tapi saya meyakini akan ada 2 poros saja. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi Bang Ciko, kalau kemudian Anda tadi sudah mengatakan di segmen pertama bahwa ya prioritas adalah kader sendiri. Tapi bagaimana juga dengan nama kader di luar atau nama di luar kader seperti Pak Edi Rahmayadi atau jangan-jangan nanti kalau dengan Golkar nama Bang Ijek yang akan diajukan PDIP? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa prioritas itu kan artinya juga ada levelnya. Jadi kita harus betul-betul berhitung. Kami juga melakukan tentunya harus ya, tingkat stabilitas, tingkat keterkenalan. Kalau itu incumbent kita juga harus mengukur tingkat kepuasan publiknya, kan itu. Tidak hanya tingkat popularitas. Jadi ini yang betul-betul kami lakukan. Kami akan menyaring dengan sungguh-sungguh. Tentu kalau bicara soal kontestasi dalam pemilu yang pertama, tentu kita ingin memenangkan itu kan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, khususnya bagi termasuk saya pribadi, karena saya juga tergabung di tim nasional kemenangan pilkada serentak di Indonesia. Ini salah satu menjadi tugas kami dan tugas yang cukup berat, karena bagi PDI Perjuangan Sumatera Utara adalah daerah yang cukup prioritas dan memang kita betul-betul memiliki begitu banyak kader-kader yang
asal Sumatera Utara maupun bukan asal Sumatera Utara, namun sangat dikenal dan disukai di Sumatera Utara seperti Pak Ahok maupun Pak Jarot. Oke, jadi artinya kalau di PDP sendiri akankah kemudian top down itu dari DPP ke teman-teman DPD atau DPD akan punya suara lebih besar untuk menentukan siapa yang lebih cocok di sana, terutama Sumatera Utara begitu Bang Ciko? Tentunya akar rumput harus yang pertama mengusulkan, karena mereka yang tentunya teman-teman di akar rumput dari tingkatan terendah sampai paling tinggi yang paling tahu situasi dan masalah maupun kondisi daerah masing-masing. Ini yang memang harus kita hargai dan kita hormati. Namun pada akhirnya tentu keputusan akhir ada di dalam pimpinan pusat, dan yang paling tinggi tentunya ada di keputusan dari DPP umum. Tapi tentunya pembicaraan dan masukan-masukan paling banyak tentu akan kami dapatkan dari akar rumput ini. Oke. Baik. Oke Bang Ciko, kami dapat pesan Anda. Oke, saya ke Bang Sugiat kalau begitu. Jadi artinya dengan kalau analisa dari Bang Indra tadi nama Bobi sudah cukup melejit, sedang naik begitu. Ini artinya menjadi modal yang baik untuk bisa berkomunikasi minimal pada teman-teman Koalisi Indonesia Maju Pilpres kemarin? Ya pastilah bahwa nama Muhammad Bobi Afif Nasution itu menjadi calon potensial untuk memenangkan pertarungan Pilgub 2024, karena memang secara modal politik dan modal elektoralnya sudah ada, bahwa beliau kemarin baru saja memenangkan pertarungan misalnya Pilkada Kota Medan kan, dan sekarang masih menjabat sebagai Wali Kota Medan, dan Medan itu kan daerah dengan pemilih terbesar di Sumatera Utara. Itu akan menjadi basis Muhammad Bobi Afif Nasution. Yang kedua, bahwa memang semangat kemenangan Prabowo Gibran ini kan masih sangat terasa untuk Pilkada serentak di 2024. Pasti semangat ini akan kembali dipanaskan, dihangatkan untuk katakanlah menggerakkan mesin-mesin politik kami untuk memenangkan kandidat kami baik pada Pilgubsu maupun Pilkada serentak di kabupaten kota nantinya. Artinya tetap dengan nama Prabowo dan juga endorse Jokowi begitu ya? Ya kalau dalam konteks Pilkada serentak ini pasti bahwa semangat Prabowo Gibran tadi nggak mungkin bisa begitu redup begitu saja, apalagi kan euforia kemenangannya masih sangat terasa sekali di tingkat bawah, dan ini akan kami teruskan untuk meraih kemenangan di Pilkada serentak pada 2024 baik Pilgubsu maupun Pilkada Kabupaten Kota. Oke, tapi kemudian ketika tadi misalkan dengan Golkar yang punya kursi yang cukup terbesar juga untuk DPRD, artinya keyakinan bahwa keputusan dari DPP itu akan menjadi pegangan untuk semua partai di sana begitu ya? Saya masih beroptimis bahwa Koalisi Indonesia Maju di tingkat pusat, begitu juga ditambah dengan dua partai yang sudah menyatakan sikap bergabung pada pemerintahan Prabowo Gibran, PKB dan Nasdem, itu akan pasti pimpinan di tingkat pusatnya akan berembuk, akan duduk bersama untuk menyikapi Pilkada serentak ini. Dan pasti akan menghasilkan keputusan bersama yang terbaik. Apa yang akan diputuskan di Pilgubsu misalnya, apakah nanti akan kembali bersatu atau bagaimana, kami tetap berbaik sangka bahwa ini akan kembali dilanjutkan koalisi ini di Pilkada serentak nantinya. Baik, oke. Terakhir saya ke Bang Indra kalau begitu. Bang Indra, jadi artinya sejauh ini akan kemudian 3 nama saja atau kemudian akan ada nama lain di last minute nanti yang menjadi game changer begitu, seperti misalkan nama Ahok ataupun Jarot yang dibawa dari luar Sumatera Utara? Ya, apabila melihat dari kebiasaan PDIP ya, di 2008 juga 2018 PD Perjuangan memunculkan nama Mas Jarot itu belakangan ya. Tapi kita bisa melihat juga bahwa PDIP selalunya membawa kandidat dari luar ya, seperti 2013 Pak Effendi Simbolon, 2018 Mas Jarot yang last minute. Tapi saya rasa untuk saat ini 3 nama ini yang sedang leading ya untuk ditentukan oleh masyarakat Sumatera Utara. Itu tadi karakteristik pemilih di Sumatera Utara juga saya rasa perlu dilihat karakternya ya, perlu dipelajari, perlu budaya politik juga dipelajari di sini. Tidak serta-merta ketika kandidat itu calon itu dari luar kemudian bisa terpilih juga tidak seperti itu. Tapi kita melihat bahwa kebiasaan warga Sumatera Utara dalam pemilihan ini biasanya akan memilih kandidat-kandidat yang memang mereka kenal dalam konteks lokal, karena ini bisa terlihat ya ketika misalnya di 2018 Pak Edi Rahmayadi dengan Musara Jeksa berhadapan dengan Mas Jarot dan Pak Sihar waktu itu.
Kemudian di 2013 Gatot waktu itu juga meraih suara terbanyak mengalahkan kandidat-kandidat, salah satunya Pak Effendi Simbolon ya, Oke, yang memang kader PDIP. Jadi saya rasa untuk saat ini ya, tanpa ada mengurangi rasa hormat dengan kandidat calon-calon lain, tapi saya rasa nama ketiga ini yang sedang leading. Dan saya yakin apabila lembaga-lembaga survei juga mensurvei, saya rasa tiga nama ini akan muncul dalam eh, top list tiga nama yang menjadi baik. warga Sumatera Utara. Oke, kami akan tunggu tentunya bagaimana kemudian dinamika dan siapa saja nama yang muncul untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Bang Indra Fauzan, analis politik Universitas Sumatera Utara, ada Bang Ciko Hakim, politisi PD Perjuangan, dan juga Bang Sugiat, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya, Bang Abang. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.